Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan dalam headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai korban tewas saat selfie di Pantai Pasisaka. Sementara ada satu orang yang masih hilang. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bersama Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Bung Zainal, mengapa informasi ini kita angkat menjadi headline pada hari ini? Ya, ini memang tragedi ya, Nana. Kemarin hari Minggu itu biasanya kan hari Minggu seluruh masyarakat, kebanyakan masyarakat itu mencari tempat-tempat wisata. Ya. Dan kita kalau di Aceh ini terkenalnya memang di pantai, ada sebagian juga ke sungai, mungkin ada sebagian lainnya juga ke waterboom. Ya. Kemudian ada juga yang ke kebun-kebun kopi juga ya. Tapi memang kebanyakan kalau Banda Aceh ini kan rata-rata dia mencari ke wilayah pantai. Nah, di tengah kegembiraan karena menghabiskan akhir pekan, ada peristiwa ini menjadi tragedi. Apalagi ini menyeret dua wanita, kemudian ini memang kasus pertama memang yang lagi berfoto disapu ombak. Ya. Jadi dia disambar sama ombak karena berfoto. Maka kita ini menganggap bahwa ini adalah peristiwa penting yang harus diketahui oleh khalayak dan nanti bisa menjadi pelajaran ya, bahwa berhati-hatilah dimanapun ya, nanti berhati-hati. Tapi ini kita dapatkan kasus yang ini dan ya, kebetulan di pinggir pantai itu kan biasa siapapun mungkin, apalagi yang masih darah muda itu kalau berfoto-foto, lagi ini musim-musim selfie juga, lagi masanya eranya selfie, berfoto kadang kita lupa, kadang kita abai ya dengan ancaman yang akan terjadi. Nah, itu kan padahal kasus selfie ini yang memakan korban. Kita tahu yang baru 2 bulan lalu ya, sekitar 2 bulan lalu di Aceh Tengah, di Takengon itu. Iya, di Tansaran Bidin. Iya, jatuh ke jurang. Itu kan calon pengantin. Iya. Yang di sana calon pengantin, yang ini baru 2 bulan menikah. Oke, bagaimana sebenarnya tragedi ini terjadi? Kronologisnya seperti apa, Bung? Ya, mereka kan pergi dari Banda Aceh, berempat. Ini ada suami istri, kemudian ada adik sepupu daripada istrinya satu dan ada temannya satu. Nah, kemudian untuk mencapai Pasisaka ini, dia sekitar 6 km dari badan jalan USAID. Nah, ini dia harus juga berjalan kaki sekitar 1 km. Setelah dia masuk di Sampo ini masuk ke dalam, dia harus berjalan kaki sekitar 1 km. Ini hamparan pasirnya cukup bagus, sampai hamparan pasir sekitar 1 km ya. Dia melingkar seperti kalau di dekat sini kita lihat seperti lampu, tapi lampu ini kan kecil, pendek ya. Kalau di sana itu radiusnya panjang sampai 1 km, dan pasirnya seperti gula memang. Makanya dinamakan Pasisaka seperti itu. Ya. Sampai di situ karena memang takjub dan kagum dengan pemandangan yang luar biasa. Ya, kita bisa membayangkan, kita langsung akan foto-foto. Nah, kemudian ini yang 2 perempuan ini juga berfoto seperti itu. Dia berfoto di pinggir-pinggir pantai. Di sana juga ada karang-karang, terumbu karang yang sudah mati di bebatuan. Mereka berfoto. Nah, tiba-tiba ombak besar datang menyeret mereka berdua. Yang perempuan diseret berdua. Kemudian yang satu lagi ada kawannya terjun untuk menyelamatkan kedua wanita tadi. Yang laki-laki karena dia bisa berenang, nggak bisa berenang, dia terjun ikut rencana mau menyelamatkan. Tapi ombak yang besar, dia pun ikut hilang seperti itu. Baik, berarti ada 3 korban di sini. 2 sudah ditemukan, 2 wanita sudah ditemukan dan tewas, sedangkan satu lagi masih hilang, itu laki-laki tadi. Bagaimana proses pencarian untuk ketiga korban ini tadi, Bu? Itu melibatkan aparat di sana, RAPI, yang kita kan dapat informasinya dari pihak RAPI ya. Mereka masih terus mencari sampai tadi malam memang belum ditemukan dan pencarian akan terus dilanjutkan untuk hari ini. Kita juga standby di sana untuk menunggu ya. Menunggu berita lanjutan seperti itu. Menunggu proses pencarian lanjutan bagaimana hasilnya nanti.
Baik, terkait dengan Pasisaka ini adalah salah satu objek wisata juga yang sedang gencar-gencarnya akhir-akhir ini dipromosikan oleh baik pemerintah dan juga masyarakat sendiri. Bagaimana pengaruhnya terhadap objek wisata ini sendiri, Bung? Pasisaka. Pasisaka ini heboh-heboh dia sekitar 2015 ya. Iya. Pada baru 1 tahun ya heboh. Dan sekarang memang hebohnya tempat lokasi wisata itu karena dari media sosial ya, selain Facebook, kemudian juga Twitter dan Instagram ini paling berpengaruh. Jadi orang-orang ini juga tahunya dari Instagram, dari Facebook teman-teman, mereka ingin ke sana ya. Artinya fasilitas di sini juga belum terlalu lengkap. Tapi ini pula yang menarik minat kita ya, terutama anak-anak muda itu ketika mereka ingin menjadi yang pertama datang ke sana. Ya, nanti dilihat sama teman-temannya bahwa saya yang pertama datang ke Pasisaka seperti sama juga di tempat-tempat wisata lain gitu kan. Nah ini kemudian kalau ditanya pengaruhnya bagaimana dengan kejadian seperti ini, saya pikir memang akan ada plus minusnya ya. Iya. Tinggal pemerintah nanti melihat ini bahwa ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi untuk pemasukan daerah. Pemerintah Aceh Jaya maupun pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pariwisata, mereka otomatis harus menyediakan jalur ya, fasilitas jalan ke sana yang lebih bagus sehingga kemudian juga harus disediakan rambu-rambu bahwa yang hal-hal yang membahayakan di sini sehingga apa tidak dilarang gitu. Baik, tapi sejauh ini menurut pantauan redaksi sendiri sudah adakah rambu-rambu yang untuk memperingati para masyarakat yang datang ke lokasi ini, Bung? Ya. Nah, kalau untuk Pasisaka, karena itu baru ya, lokasi baru yang ditemukan, kita belum tahu karena belum pernah datang juga ke sana. Belum juga ada ini adalah insiden pertama di sana yang menjadi konsumsi publik ya. Sehingga kita belum tahu apakah di situ sudah ada larangan-larangan resmi. Tapi menurut penjelasan tokoh masyarakat di sana, di situ ada 20 pemuda. 20 pemuda yang tiap hari bertugas memperingatkan pengunjung bahwa ini berbahaya, termasuk yang ini yang menjadi korban kemarin itu, menurut tokoh di sini juga mengatakan bahwa sudah diperingatkan, sudah diberi peringatan bahwa ini lokasi-lokasi yang rawan ya, yang tidak boleh ada larangan-larangannya gitu kan. Ombaknya juga sedang besar, kata mereka, sudah dikasih tahu bahwa ini ombaknya sudah besar. Nah, jadi harus berhati-hati seperti itu. Selain memperingatkan itu, 20 pemuda ini yang setiap hari bertugas juga untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap syariat ya menurut mereka. Nah, kita belum tahu apakah ini ada larangan rambu-rambu resmi. Dan ini hari ini kita akan melanjutkan untuk mencari satu korban lagi tadi. Satu korban, kemudian juga untuk melihat dari Dinas Pariwisata apa nanti yang harus diberikan rambu-rambu ya, apa yang harus dilakukan terhadap lokasi-lokasi wisata baru seperti ini. Baik, berarti fokus liputan ke depan adalah untuk menantikan informasi lanjutan dari korban yang masih hilang dan juga update dari Dinas Pariwisata sendiri terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.